Kedatangan sang wali yang menggetarkan Tanah Pati, di Tanah Pati yang pada masa itu masih diselimuti kabut kepercayaan lama. Nama Syekh Jangkung mulai berembus, seperti angin malam pelan, tapi membuat bulu kuduk berdiri. Ia bukan bangsawan, bukan pula penguasa wilayah. Namun setiap langkahnya membawa wibawa yang tak bisa dijelaskan oleh akal biasa. Tubuhnya jangkung, sorot matanya tenang, dan tutur katanya lembut. Seakan ia datang bukan untuk menaklukkan, melainkan menyadarkan. Masyarakat Pati kala itu belum sepenuhnya mengenal ajaran Islam secara mendalam. Kepercayaan animisme, tradisi leluhur, dan kekuatan gaib masih menjadi sandaran hidup. Namun sejak kehadiran Syekh Jangkung, arah sejarah perlahan berubah. Syekh Jangkung dikenal bukan karena pakaian atau penampilannya, melainkan karena laku hidupnya. Ia berjalan dari desa ke desa tanpa pengawal, tanpa harta, hanya membawa tongkat sederhana dan keyakinan yang kokoh. Di setiap tempat yang ia singgahi, selalu ada peristiwa yang membuat orang terdiam. Tanah kering yang disentuhnya menjadi subur. Orang sakit yang didoakan perlahan pulih, dan hati yang keras mulai luluh. Masyarakat tak menyebutnya sihir, mereka menyebutnya karomah, anugerah Allah bagi hamba-Nya yang lurus. Namun karomah Syekh Jangkung bukanlah pertunjukan. Ia tak pernah memamerkan kelebihan dirinya. Justru, ketika orang-orang mulai mengerumuninya dan meminta keajaiban, ia sering memilih diam atau pergi sebelum fajar. Baginya, karomah bukan tujuan, melainkan efek samping dari keikhlasan. Ia lebih senang duduk bersama rakyat kecil, mendengarkan keluh kesah petani, dan mengajarkan tauhid dengan bahasa yang sederhana. Kenalilah Tuhanmu sebelum kau meminta apapun padanya. Begitu pesan yang sering ia ulangi. Keberadaan Syekh Jangkung perlahan mengguncang tatanan lama. Para pemuka adat yang terbiasa dihormati mulai merasa terusik. Mereka heran mengapa rakyat lebih percaya pada seorang pendatang yang tak punya apa-apa. Bisik-bisik pun mulai menyebar, ada yang memujinya sebagai wali. Ada pula yang menuduhnya membawa ajaran berbahaya. Tapi setiap tuduhan selalu runtuh oleh satu hal, akhlaknya. Tak ada kesombongan, tak ada amarah, tak ada balas dendam. Suatu malam, di sebuah desa yang sering dilanda kekeringan panjang, Syekh Jangkung berhenti lebih lama dari biasanya. Ia menunaikan salat malam di tengah ladang, lalu menancapkan tongkatnya ke tanah sambil berdoa dalam sunyi. Menjelang subuh, hujan turun deras untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Sejak saat itu, nama Syekh Jangkung tak lagi sekadar bisikannya, menjadi keyakinan. Pati mulai berubah, bukan karena takut pada karomahnya, tetapi karena tersentuh oleh ketulusan hidupnya. Dan disinilah kisah besar itu bermula. Sebuah perjalanan panjang tentang seorang wali yang mengubah Pati, bukan dengan kekuasaan, melainkan dengan cahaya iman yang tenang namun tak terbendung. Ujian pertama sang wali dan hati yang menolak cahaya perubahan yang dibawa Syekh Jangkung tidak terjadi tanpa gelombang. Ketika sebagian masyarakat Pati mulai merasakan ketenangan dan keberkahan dari kehadirannya, sebagian lain justru merasa terusik, terutama mereka yang selama ini memegang pengaruh atas keyakinan lama. Cahaya yang datang dengan tenang seringkali lebih menakutkan daripada kekerasan yang terang-terangan. Syekh Jangkung menyadari hal itu sejak awal. Ia tidak datang dengan niat mengganti adat secara kasar. Ia memilih pendekatan pelan, menanamkan tauhid melalui contoh hidup. Namun bagi mereka yang takut kehilangan kuasa, pendekatan seperti ini justru terasa lebih berbahaya. Ujian pertama datang dari sebuah desa yang dipimpin oleh tokoh adat ternama. Orang itu dikenal sakti dan disegani. Ia menantang Syekh Jangkung secara halus, mengundangnya bermalam di balai desa. Di hadapan banyak orang, ia mengajukan pertanyaan-pertanyaan tajam, berharap sang wali tersudut. Namun Syekh Jangkung menjawab dengan tenang, tanpa membantah, tanpa merendahkan. Malam itu, tantangan berubah menjadi ujian batin. Desa tersebut telah lama dilanda kegelisahan. Wabah penyakit menyerang ternak, dan sumber air utama mulai mengering. Tokoh adat itu, dengan nada setengah mengejek, meminta Syekh Jangkung membuktikan doanya, bukan karena ingin beriman, melainkan untuk melihat apakah sang wali akan jatuh oleh kesombongan. Syekh Jangkung tidak langsung menjawab. Ia menunduk lama, lalu berkata pelan bahwa doa bukan alat pembuktian. Namun, ketika masyarakat mulai resah dan saling menuduh, ia akhirnya bersedia berdoa bukan demi dirinya,
melainkan demi ketenangan mereka. Ia meminta semua orang berkumpul sebelum fajar, tanpa sesaji, tanpa mantra. Ia hanya mengajak mereka berwudu dan berdiam dalam keheningan. Doa dipanjatkan dengan suara lirih, hampir tak terdengar. Tidak ada kilat atau gemuruh. Yang terjadi justru sesuatu yang lebih halus. Hati yang tegang mulai tenang, dan kegelisahan perlahan mereda. Menjelang pagi, salah satu warga menemukan air merembes dari tanah yang selama ini kering. Tidak deras, tidak spektakuler, namun cukup untuk menghidupi kembali harapan. Beberapa hari kemudian, ternak yang sakit mulai pulih satu persatu. Tidak ada pernyataan kemenangan dari Syekh Jangkung. Ia bahkan meninggalkan desa itu sebelum orang-orang sempat berterima kasih. Namun ujian ini meninggalkan jejak yang dalam. Bagi yang hatinya terbuka, peristiwa itu menjadi tanda. Bagi yang menolak, justru melahirkan iri dan kebencian. Tokoh adat yang menantangnya mulai merasa terancam. Bukan karena kalah, tetapi karena wibawa yang selama ini ia pegang mulai bergeser. Syekh Jangkung tahu, ujian selanjutnya akan lebih berat. Semakin cahaya menyebar, semakin kuat pula bayangan yang mengikuti. Namun ia tidak goyah. Baginya, setiap penolakan adalah bagian dari jalan dakwah. Setiap ujian adalah cermin untuk menjaga keikhlasan. Episode ini menegaskan bahwa karomah sejati bukanlah pada perubahan alam semata, melainkan pada perubahan hati. Dan perubahan hati seringkali adalah medan pertempuran paling sunyi sekaligus paling berat. Fitnah yang menyebar dan ujian kesabaran sang wali, seiring nama Syekh Jangkung semakin dikenal, fitnah pun mulai bergerak seperti api dalam sekam. Ia tidak muncul dengan teriakan atau tuduhan terbuka, melainkan melalui bisik-bisik yang merambat dari warung ke ladang, dari balai desa ke sudut pasar. Ada yang mengatakan karomah Syekh Jangkung hanyalah tipu daya. Ada pula yang menuduhnya sengaja menarik simpati rakyat untuk mencari pengaruh. Fitnah itu tidak datang dari orang-orang awam semata. Justru sebagian besar berawal dari mereka yang merasa posisinya terancam. Para tokoh lama yang dahulu dihormati mulai kehilangan pengikut. Setiap kali Syekh Jangkung hadir, masyarakat lebih memilih duduk mendengarkan nasihatnya daripada mengikuti ritual lama yang penuh rasa takut. Perubahan ini menimbulkan kecemburuan yang pelan tapi tajam. Syekh Jangkung menyadari perubahan sikap sebagian masyarakat. Tatapan yang dulu hangat kini menjadi curiga. Sapaan yang dulu ramah mulai terasa dingin. Namun ia tidak bereaksi. Ia tetap berjalan seperti biasa, menyapa dengan senyum dan melanjutkan dakwahnya tanpa menyentuh isu fitnah yang beredar. Ujian sesungguhnya datang ketika sebuah tuduhan besar dilontarkan. Ada yang menyebarkan kabar bahwa Syekh Jangkung menggunakan ilmu hitam untuk menarik hujan dan menyembuhkan penyakit. Tuduhan ini sengaja diarahkan agar masyarakat takut, bukan sekadar ragu. Dalam budaya setempat, tuduhan seperti itu bisa berujung pengusiran atau bahkan hukuman berat. Beberapa muridnya mulai resah. Mereka mendesak Syekh Jangkung untuk membela diri atau menunjukkan karomah yang lebih besar agar fitnah itu patah. Namun, Syekh Jangkung justru menolak. Ia berkata bahwa kebenaran tidak selalu perlu dibela dengan keajaiban. Terkadang, diam adalah bentuk kepercayaan paling tinggi kepada Allah. Keheningan sikap Syekh Jangkung membuat sebagian orang semakin geram. Mereka menganggapnya sebagai pengakuan tidak langsung. Situasi menjadi tegang. Bahkan ada desas-desus bahwa sekelompok orang akan mengusirnya dari Pati. Pada suatu malam yang sunyi, Syekh Jangkung memilih menyendiri. Ia berdoa panjang, bukan agar fitnah dihentikan, melainkan agar hatinya tetap bersih. Dalam keheningan itulah, ia mendapatkan keteguhan batin. Ia menyadari bahwa setiap wali pasti diuji bukan hanya oleh penderitaan, tetapi juga oleh pandangan manusia. Keesokan harinya, peristiwa tak terduga terjadi. Salah satu penyebar fitnah utama jatuh sakit mendadak. Penyakitnya aneh dan tidak kunjung sembuh. Keluarganya dalam keputusasaan justru datang meminta doa kepada Syekh Jangkung. Tanpa menyebut masa lalu, tanpa mengungkit luka, sang wali menerima mereka dengan tangan terbuka. Ia mendoakan orang itu dengan tulus. Beberapa hari kemudian, orang tersebut berangsur pulih. Peristiwa ini membuat banyak orang terdiam. Bukan karena karomahnya semata, melainkan karena sikap memaafkan yang nyaris mustahil dilakukan oleh manusia biasa. Fitnah mulai mereda, bukan karena dibantah, tetapi karena kalah oleh akhlak. Namun Syekh Jangkung tahu, cobaan belum selesai. Justru setelah fitnah mereda, ujian yang lebih berat akan datang. Ujian yang tidak hanya menyerang nama,
tetapi juga keselamatan. Episode ini menegaskan satu hal. Kekuatan sejati seorang wali bukan pada karomah yang menggetarkan alam, melainkan pada kesabaran yang mampu menundukkan ego dan kebencian. Fitnah yang mulai mereda ternyata bukan akhir dari ujian Syekh Jangkung. Justru setelah akhlaknya menundukkan kebencian, muncul bentuk perlawanan yang lebih kasar. Beberapa pihak yang merasa kehilangan pengaruh mulai memilih jalan terang-terangan. Mereka tidak lagi bersembunyi di balik bisik-bisik, melainkan menyusun rencana untuk menghentikan langkah sang wali. Desas-desus tentang pengusiran semakin nyata. Malam-malam tertentu, rumah tempat Syekh Jangkung singgah sering dilempari batu. Ancaman disampaikan lewat orang suruhan. Namun anehnya, setiap ancaman selalu berakhir tanpa kejadian buruk. Seolah ada sesuatu yang menjaga setiap langkahnya. Syekh Jangkung tidak menambah pengawal. Tidak pula berpindah tempat dengan sembunyi-sembunyi. Ia tetap berjalan seorang diri, menyusuri desa-desa seperti biasa. Ketika murid-muridnya memohon agar ia berhati-hati, ia hanya menjawab bahwa ketakutan tidak boleh memimpin langkah dakwah. Puncak ancaman terjadi ketika sekelompok orang menghadangnya di sebuah jalan sunyi menuju desa terpencil. Mereka membawa senjata tajam. Wajah mereka tertutup amarah. Tujuan mereka jelas: mengusir Syekh Jangkung dengan cara paksa, atau membuatnya takut untuk kembali. Namun saat Syekh Jangkung berdiri di hadapan mereka, suasana berubah. Tidak ada teriakan, tidak ada perlawanan. Sang wali hanya memandang mereka dengan tenang, lalu mengucapkan salam. Sesuatu yang tidak terlihat mulai bekerja. Tangan-tangan yang menggenggam senjata terasa berat. Langkah mereka seakan tertahan. Beberapa dari mereka mengaku kemudian bahwa pandangan Syekh Jangkung membuat hati mereka bergetar. Bukan takut pada karomah, tetapi takut pada diri sendiri. Mereka merasa seolah dihadapkan pada cermin yang memperlihatkan niat buruk mereka secara telanjang. Tanpa satupun luka, kelompok itu akhirnya mundur. Mereka pergi dengan langkah gontai, meninggalkan kebingungan dan rasa malu. Tidak ada yang bisa menjelaskan apa yang terjadi. Tidak ada doa keras, tidak ada gerakan mencolok. Karomah penjagaan itu hadir dalam bentuk yang paling halus. Peristiwa ini cepat menyebar ke seluruh pati. Orang-orang mulai menyadari bahwa Syekh Jangkung bukan hanya membawa perubahan, tetapi juga berada dalam lindungan yang tidak bisa diganggu oleh niat jahat. Kepercayaan masyarakat pun semakin kuat. Namun, bagi Syekh Jangkung, kejadian itu justru menjadi peringatan. Ia semakin menundukkan diri. Ia khawatir orang-orang akan memujanya, bukan ajaran yang ia bawa. Ia kembali mengingatkan murid-muridnya agar tidak membanggakan kejadian tersebut. Episode ini menegaskan bahwa karomah penjagaan bukanlah kekuatan untuk menyerang, melainkan bentuk perlindungan agar jalan kebenaran tetap terbuka. Ancaman boleh datang, niat jahat boleh disusun, tetapi ketika hati tetap lurus, pertolongan datang tanpa perlu diminta. Dan setelah ancaman terbuka, gagal. Ujian selanjutnya akan datang dari arah yang lebih halus, namun tak kalah berbahaya. Pujian, pengkultusan, dan kekaguman berlebihan. Nama Syekh Jangkung semakin hari semakin menggema di seluruh wilayah Pati dan sekitarnya. Dari mulut ke mulut, kisah tentang kesalehan, ilmu, dan karomahnya menyebar cepat, bahkan sampai ke telinga para penguasa setempat. Bagi rakyat kecil, Syekh Jangkung adalah tempat berlindung dan mengadu. Namun bagi sebagian pejabat dan bangsawan yang zalim, keberadaan beliau mulai dianggap sebagai ancaman. Mereka khawatir pengaruh Syekh Jangkung akan menggoyahkan kekuasaan yang selama ini dibangun di atas ketidakadilan. Suatu hari, seorang adipati-pati yang dikenal keras dan angkuh memanggil Syekh Jangkung ke pendapa kabupaten. Undangan itu bukanlah undangan biasa, melainkan ujian terselubung. Banyak murid dan warga yang khawatir, sebab adipati tersebut terkenal tidak suka kepada ulama yang berpengaruh. Namun Syekh Jangkung justru berangkat dengan tenang, tanpa pengawal, tanpa rasa gentar. Wajahnya teduh, langkahnya mantap. Seakan beliau sudah mengetahui apa yang akan terjadi. Di hadapan adipati dan para pejabat, Syekh Jangkung disambut dengan tatapan sinis. Sang adipati dengan nada merendahkan berkata bahwa dirinya ingin menguji kesaktian yang selama ini daya ganggagankan rakyat. Ia menuduh Syekh Jangkung hanya memanfaatkan kepercayaan masyarakat. Suasana pendapa mendadak tegang. Banyak yang menunduk, takut terjadi sesuatu yang buruk. Namun Syekh Jangkung hanya tersenyum tipis, lalu berkata lembut bahwa karomah bukan untuk dipamerkan, melainkan amanah dari Allah bagi hamba-Nya yang ikhlas.
Merasa diremehkan, sang adipati kemudian memberikan tantangan. Ia memerintahkan Syekh Jangkung untuk membuktikan ucapannya dengan sebuah ujian mustahil. Mengeluarkan air dari tanah kering di halaman pendapa yang sudah lama tak ditumbuhi apapun. Jika gagal, beliau akan diusir dan dilarang mengajarkan ilmu di wilayah Pati. Tanpa ragu, Syekh Jangkung menyanggupi. Namun dengan satu syarat, semua yang hadir harus berniat di dalam hati bahwa kejadian itu murni kehendak Allah. Syekh Jangkung lalu menancapkan tongkat kayunya ke tanah sambil membaca doa lirih. Tak lama kemudian, tanah yang keras itu bergetar pelan. Dari sela-sela retakan, air jernih memancar deras, mengalir membasahi halaman pendapa. Semua yang hadir terperangah. Beberapa pejabat terjatuh bersujud, sementara sang adipati Pucat Pasi gemetar melihat kejadian di luar nalar itu. Air tersebut terus mengalir, seolah menjadi saksi kebenaran niat dan ketulusan Syekh Jangkung. Dengan suara bergetar, adipati akhirnya meminta maaf. Kesombongan yang selama ini menyelimuti hatinya runtuh seketika. Ia berjanji akan memerintah dengan adil dan menghormati para ulama. Syekh Jangkung tidak meminta apapun sebagai balasan. Beliau hanya berpesan agar kekuasaan dijalankan dengan amanah, karena semua jabatan kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Sejak hari itu, Pati mulai berubah bukan karena takut pada karomah, tetapi karena tersentuh oleh keteladanan seorang wali yang rendah hati. Perubahan besar yang terjadi di Pati setelah peristiwa di pendapa tidak serta-merta membawa ketenangan bagi Syekh Jangkung. Justru dari sanalah ujian baru bermula. Ketika penguasa mulai bersikap adil dan rakyat semakin dekat dengan ajaran Islam, muncul rasa iri di hati sebagian tokoh agama dan orang-orang berilmu yang merasa tersisih. Mereka tidak senang melihat Syekh Jangkung begitu dicintai masyarakat. Sementara dakwah mereka sendiri mulai ditinggalkan. Dari bisik-bisik kecil, fitnah pun perlahan disusun dan disebarkan dengan rapi. Syekh Jangkung dituduh menggunakan ilmu hitam, bersekutu dengan makhluk halus, dan menyesatkan umat dengan karomah palsu. Isu itu sengaja disebar dari warung ke pasar, dari surau ke padepokan, hingga akhirnya sampai ke telinga murid-murid beliau sendiri. Sebagian murid mulai gelisah, bertanya-tanya dalam hati, apakah semua yang mereka lihat selama ini benar-benar datang dari Allah? Syekh Jangkung mengetahui kegelisahan itu, namun beliau memilih diam. Baginya, fitnah adalah bagian dari perjalanan para wali, dan kebenaran tidak perlu dibela dengan amarah. Suatu malam, Syekh Jangkung mengumpulkan para muridnya. Dengan suara lembut, beliau berkata bahwa siapapun yang masih ragu dipersilakan pergi tanpa rasa bersalah. Ucapan itu mengejutkan. Beberapa murid yang hatinya goyah akhirnya benar-benar pergi, mencari guru lain yang menurut mereka lebih jelas ilmunya. Kepergian itu menyisakan luka, namun Syekh Jangkung tetap tersenyum. Beliau tahu tidak semua orang sanggup bertahan dalam ujian keikhlasan. Tak lama setelah fitnah menyebar luas, musibah melanda Pati. Hujan tak turun berbulan-bulan, sawah retak, sungai mengering, dan rakyat kembali resah. Orang-orang yang sebelumnya memfitnah mulai kebingungan. Mereka mendatangi para guru yang dulu mereka banggakan, namun tak satu pun mampu memberi solusi. Akhirnya, dengan rasa malu dan penyesalan, para tetua desa dan pejabat kembali mendatangi Syekh Jangkung, memohon doa agar Allah menurunkan hujan. Syekh Jangkung tidak mengungkit fitnah yang pernah diarahkan kepadanya. Beliau hanya mengajak semua yang hadir untuk bertobat dan memperbaiki niat. Di sebuah lapangan terbuka, beliau memimpin salat istisqa dengan khusyuk. Tidak ada doa keras, tidak ada ritual aneh, hanya tangisan dan sujud panjang. Saat rakaat terakhir selesai, langit yang sejak lama kering perlahan menggelap. Angin berhembus sejuk, dan tak lama kemudian hujan turun deras, membasahi tanah Pati yang haus. Karomah itu tidak membuat Syekh Jangkung meninggi. Justru beliau menghilang dari keramaian selama beberapa waktu. Beliau memilih menyepi, mengajarkan murid-murid yang tersisa tentang ilmu paling berat, sabar, ikhlas, dan ridha. Syekh Jangkung menegaskan bahwa karomah sejati bukanlah mukjizat yang terlihat mata, melainkan hati yang tetap tenang meski difitnah dan dilupakan. Dari situlah para murid memahami bahwa ujian terbesar bukan datang dari musuh, melainkan dari keraguan dalam diri sendiri. Setelah hujan besar yang menghidupkan kembali tanah Pati, Syekh Jangkung perlahan menghilang dari keramaian. Ia tidak lagi terlihat di pasar, balai desa, atau pendapa. Banyak yang mengira beliau pergi meninggalkan Pati. Namun sesungguhnya, Syekh Jangkung memilih jalan uzlah menyepi
untuk memperdalam hubungan dengan Allah. Ia menetap di sebuah tempat sunyi di pinggiran hutan, jauh dari hiruk-pikuk manusia, namun justru semakin dekat dengan denyut kehidupan. Uzlah bukanlah pelarian. Bagi Syekh Jangkung, uzlah adalah cara menjaga hati agar tidak tercemar oleh pujian dan sanjungan. Ia memahami bahwa semakin besar pengaruh seseorang, semakin berat godaan yang menyertainya. Dalam kesunyian, ia memperbanyak zikir, salat malam, dan tafakur. Malam-malamnya dilalui dengan munajat panjang, seolah ia sedang mempersiapkan sesuatu yang hanya ia dan Tuhannya yang tahu. Murid-murid yang tersisa sesekali diizinkan menemuinya. Mereka melihat perubahan pada diri sang guru. Wajahnya semakin teduh, ucapannya semakin sedikit. Namun setiap kata yang keluar terasa menusuk relung hati. Syekh Jangkung tidak lagi banyak berbicara tentang karomah atau kejadian luar biasa. Ia lebih sering mengingatkan tentang kematian, amanah hidup, dan pentingnya membersihkan niat dalam setiap amal. Di tempat uzlah itu, beberapa kejadian ganjil mulai beredar di kalangan warga sekitar. Orang-orang yang tersesat di hutan mengaku melihat cahaya samar yang menuntun mereka kembali ke jalan. Ada pula yang mengatakan mendengar lantunan doa di tengah malam, padahal tidak ada seorang pun di sana. Namun, Syekh Jangkung selalu menegaskan kepada murid-muridnya agar tidak menyebarkan cerita-cerita tersebut. Baginya, keajaiban yang diceritakan berlebihan hanya akan mengundang fitnah baru. Suatu hari, seorang pemuda datang dengan hati penuh kegelisahan. Ia adalah bekas murid yang dulu pergi karena terpengaruh fitnah. Dengan air mata, ia bersujud di hadapan Syekh Jangkung, memohon maaf dan meminta diterima kembali. Sang wali mengangkatnya dengan lembut, mengatakan bahwa pintu kembali tidak pernah tertutup bagi siapapun yang tulus. Peristiwa itu menjadi pelajaran besar bagi para murid, bahwa kebesaran seorang guru terlihat dari kelapangan hatinya, bukan dari jumlah pengikutnya. Uzlah Syekh Jangkung perlahan membawa perubahan batin bagi banyak orang. Meski beliau tidak lagi tampil di depan umum, masyarakat Pati mulai terbiasa menyelesaikan masalah dengan musyawarah, menjauhi kezaliman, dan mendekatkan diri kepada Allah. Seolah cahaya yang ditanam Syekh Jangkung terus bekerja, meski sang penanam memilih bersembunyi. Namun di balik ketenangan itu, tanda-tanda akhir perjuangan mulai terasa. Syekh Jangkung sering berpesan kepada murid-muridnya agar kelak tidak bertengkar soal namanya, tidak berebut makam, dan tidak menjadikan kisahnya sebagai alat kebanggaan. Pesan-pesan itu terdengar seperti perpisahan yang halus, membuat hati para murid bergetar. Episode ini menandai bahwa perjalanan Syekh Jangkung telah memasuki babak akhir, bukan akhir dalam arti kepergian, melainkan puncak pengabdian seorang wali yang memilih menghilang agar cahaya tetap bersinar tanpa dirinya. Nama Syekh Jangkung kian hari kian menggema di Tanah Pati, bukan hanya di kalangan rakyat jelata, tapi juga sampai ke telinga para pemuka adat dan tokoh-tokoh berpengaruh. Setiap langkahnya seolah membawa perubahan. Setiap doanya dipercaya tak pernah meleset dari kehendak Allah. Namun, episode ini menjadi titik di mana karomah beliau benar-benar mengguncang keyakinan banyak orang. Suatu ketika Pati dilanda kemarau panjang. Sungai-sungai mengering, sawah retak seperti terbelah, dan rakyat mulai kehilangan harapan. Para dukun telah mencoba ritualnya, para tetua adat menggelar sesaji, namun langit tetap membisu. Di tengah keputusasaan itu, nama Syekh Jangkung kembali disebat-sebat sebagai harapan terakhir. Beliau tidak langsung datang ke alun-alun atau balai desa. Syekh Jangkung justru memilih menyepi di sebuah bukit kecil di pinggir hutan. Selama 3 hari 3 malam, beliau berpuasa, berzikir, dan bersujud tanpa henti. Orang-orang yang mengintip dari kejauhan melihat tubuhnya diam seperti batu. Namun wajahnya memancarkan ketenangan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Pada malam ketiga, langit Pati yang sejak lama cerah tiba-tiba berubah gelap. Angin berhembus pelan, lalu semakin kencang. Syekh Jangkung berdiri, mengangkat kedua tangannya, dan melantunkan doa dengan suara lirih, namun menggetarkan hati. Doa itu bukan teriakan, bukan pula mantra, melainkan kepasrahan total seorang hamba kepada Robnya. Tak lama setelah doa itu selesai, terdengar gemuruh dari kejauhan. Awan hitam berkumpul, kilat menyambar, dan hujan turun deras untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan kemarau. Rakyat Pati berlarian keluar rumah, menengadah ke langit sambil menangis haru. Sawah yang retak mulai basah, sungai kembali mengalir, dan tanah seolah hidup kembali. Namun yang lebih menggetarkan adalah kejadian setelah hujan itu. Beberapa orang bersaksi melihat tanah di sekitar bukit tempat Syekh Jangkung berdoa sedikit bergeser.
memunculkan mata air baru yang tak pernah ada sebelumnya. Mata air itu mengalir jernih dan tak pernah kering hingga bertahan-tahan kemudian. Rakyat menyebutnya sebagai sendang doa. Syekh Jangkung turun dari bukit keesokan paginya dengan pakaian sederhana, seolah tak terjadi apa-apa. Ketika rakyat bersujud dan memujinya, beliau hanya berkata pelan, "Jangan lihat aku, lihatlah siapa yang mengabulkan doa." Kalimat itu menancap kuat di hati semua orang yang mendengarnya. Sejak peristiwa itu, banyak tokoh yang sebelumnya ragu mulai tunduk, bukan kepada Syekh Jangkung sebagai manusia, tetapi kepada ajaran tauhid yang beliau bawa. Pati perlahan berubah, bukan hanya tanahnya yang subur kembali, tetapi juga hati penduduknya yang mulai berpaling dari kesyirikan menuju cahaya Islam. Dan di episode ini, jelas sudah, karomah Syekh Jangkung bukan untuk pamer kehebatan, melainkan tanda bahwa ketika seorang hamba benar-benar dekat dengan Allah, alam pun bisa ikut bersujud bersamanya. Nama Syekh Jangkung kian hari kian menggema di seluruh wilayah Pati dan sekitarnya. Bukan lagi sekadar cerita dari mulut ke mulut, tetapi kesaksian nyata yang dialami langsung oleh rakyat kecil hingga para bangsawan. Episode ini menjadi titik ketika karomah beliau tak lagi tersembunyi, melainkan muncul sebagai tanda kuasa Allah yang menggetarkan hati siapapun yang menyaksikannya. Pada masa itu Pati tengah dilanda musim kering panjang. Sawah retak, sungai mengering, dan rakyat mulai kehilangan harapan. Para pemuka desa telah melakukan berbagai ritual dan upaya, namun hujan tak kunjung turun. Dalam keputusasaan itulah, nama Syekh Jangkung kembali disebut-sebut. Rakyat berbandong-bandong mendatangi padepokan beliau dengan wajah penuh harap. Namun seperti biasa, Syekh Jangkung tidak serti-merta menjanjikan keajaiban. Beliau justru menasihati agar manusia terlebih dahulu membersihkan niat dan kembali pada keikhlasan, sebab doa yang lahir dari hati kotor tak akan menembus langit. Setelah melihat penderitaan rakyat semakin parah, Syekh Jangkung akhirnya bersedia memimpin doa. Beliau memilih sebuah tanah lapang di pinggiran desa, tempat langit tampak luas tanpa penghalang. Rakyat diminta berkumpul, berwudu, dan menundukkan kepala. Tidak ada mantra aneh, tidak ada gerakan berlebihan. Syekh Jangkung hanya berdiri menghadap langit, tongkat sederhana di tangannya, lalu melantunkan doa dengan suara pelan namun penuh getaran batin. Dalam doanya beliau memohon bukan hanya hujan, tetapi juga ampunan atas kesombongan manusia yang sering lupa pada Sang Pencipta. Angin yang semula diam perlahan berembus, langit yang tadinya cerah mulai berubah warna. Awan gelap datang dari arah yang tak disangka. Rakyat saling berpandangan. Jantung mereka berdegup kencang, seolah menyadari bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi. Tak lama setelah doa itu selesai, petir menyambar langit Pati, disusul gemuruh guntur yang membuat tanah bergetar. Hujan pun turun dengan derasnya, membasahi bumi yang telah lama kering. Tangis haru pecah di mana-mana. Rakyat bersujud di tanah, sebagian menangis, sebagian tak henti-henti nia melafalkan syukur. Sawah yang retak mulai terisi air, sungai kembali mengalir, dan kehidupan perlahan pulih. Syekh Jangkung sendiri tak menunjukkan ekspresi bangga. Beliau justru segera meninggalkan tempat itu, kembali ke padepokannya tanpa menunggu pujian. Ketika ada yang bertanya, apakah hujan itu hasil karomahnya? Beliau hanya menjawab singkat, "Itu kuasa Gusti Allah. Aku hanya wasilah." Jawaban itu semakin menguatkan wibawanya di mata masyarakat Pati. Peristiwa hujan tersebut menjadi penanda penting dalam perjalanan Syekh Jangkung. Sejak saat itu, bukan hanya rakyat kecil, tetapi juga para adipati dan tokoh besar mulai memandang beliau dengan penuh hormat. Namun di balik kekaguman itu, benih kecemburuan dan ketakutan mulai tumbuh di hati orang-orang yang merasa kekuasaannya terancam. Tanpa disadari, episode ini menjadi awal dari ujian yang jauh lebih besar bagi Syekh Jangkung. Peristiwa hujan yang mengguyur Pati setelah doa Syekh Jangkung bukan hanya membawa kehidupan bagi rakyat, tetapi juga kegelisahan bagi para penguasa. Di balik tembok kadipaten, bisik-bisik mulai beredar. Para pejabat dan bangsawan yang selama ini merasa paling berkuasa, kini menyadari satu hal yang mengusik batin mereka. Pengaruh Syekh Jangkung jauh lebih kuat daripada kekuasaan jabatan. Adipati Pati saat itu adalah sosok yang cerdas, namun syarat ambisi. Ia mendengar sendiri bagaimana rakyat lebih menyebut nama Syekh Jangkung dibanding namanya. Setiap keberkahan yang datang selalu dikaitkan dengan doa sang wali. Hatinya gelisah. Dalam pikirannya, wibawa seorang penguasa seharusnya tak boleh kalah oleh seorang pertapa sederhana
yang hidup tanpa istana, tanpa pasukan, dan tanpa harta. Beberapa pejabat istana mulai menanamkan racun kata-kata. Mereka mengatakan bahwa pengaruh Syekh Jangkung bisa memicu pemberontakan, bahwa rakyat bisa lebih patuh kepada seorang ulama daripada adipati. Padahal, Syekh Jangkung tak pernah mengajarkan pembangkangan. Namun, fitnah seringkali tumbuh subur di tanah ketakutan. Adipati pun mulai mempertimbangkan langkah-langkah untuk menguji sang wali. Utusan kerajaan dikirim ke padepokan Syekh Jangkung. Dengan bahasa yang halus, namun syarat maksud, mereka mengundang beliau ke istana. Sebagian murid merasa khawatir, sebab mereka tahu istana bukan tempat yang selalu bersih niatnya. Namun, Syekh Jangkung justru tersenyum tenang. Beliau berkata bahwa seorang hamba Allah tak perlu takut pada manusia selama hatinya lurus. Saat tiba di istana, suasana terasa dingin meski siang hari. Para pejabat memandang Syekh Jangkung dengan mata penuh selidik. Adipati menyambut beliau dengan senyum tipis, lalu mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan tajam tentang ajaran, pengaruh, dan tujuan beliau di Pati. Syekh Jangkung menjawab semuanya dengan tenang, tanpa nada meninggi, tanpa keinginan membela diri secara berlebihan. Namun salah satu pejabat tiba-tiba menuduh Syekh Jangkung sengaja mencari pengikut untuk menguasai Pati secara halus. Tuduhan itu membuat ruangan hening. Para hadirin menunggu reaksi sang wali. Dengan suara lembut, Syekh Jangkung menjawab bahwa beliau hanya mengajarkan tauhid, akhlak, dan ketundukan kepada Allah. Jika rakyat mencintainya, itu bukan karena kekuatan duniawi, melainkan karena kebenaran yang menyentuh hati. Jawaban itu justru membuat beberapa orang semakin panas. Mereka merasa dipermalukan oleh ketenangan yang tak bisa dipatahkan. Adipati akhirnya menutup pertemuan dengan alasan kehormatan. Namun, di dalam hatinya, api kecurigaan telah menyala. Ia mulai berpikir bahwa Syekh Jangkung adalah ancaman yang tak bisa diabaikan. Syekh Jangkung pun kembali ke padepokan dengan langkah ringan, seolah tak ada beban. Namun di balik ketenangan itu, beliau mengetahui bahwa ujian sesungguhnya baru akan dimulai. Fitnah, tekanan, dan cobaan dari penguasa dunia akan datang silih berganti. Episode ini menjadi awal pertarungan bukan dengan senjata, melainkan dengan kesabaran dan keteguhan iman. Sejak pertemuan di istana, suasana Pati berubah perlahan, namun terasa nyata. Bisik-bisik yang sebelumnya hanya beredar di balik dinding, kini mulai terdengar di pasar, di lumbung desa, bahkan di surau-surau kecil. Nama Syekh Jangkung masih disebut, namun tak semuanya dengan pujian. Fitnah mulai ditanam rapi, seperti benih yang sengaja disiram agar tumbuh subur di hati orang-orang yang mudah ragu. Para pejabat istana menyebarkan kabar bahwa Syekh Jangkung menyimpan niat tersembunyi. Mereka mengatakan beliau ingin menguasai Pati lewat pengaruh spiritual, bahwa karomahnya hanyalah siasat untuk menarik massa. Beberapa bahkan berani menyebut bahwa doa-doanya adalah bentuk kesesatan yang membahayakan ketertiban. Fitnah itu disampaikan dengan bahasa halus, sehingga tampak seperti nasihat. Padahal sejatinya racun. Sebagian rakyat mulai goyah. Ada yang dulu rajin menghadiri pengajian, kini memilih menjauh. Mereka takut dicap pembangkang atau dicurigai istana. Namun tak sedikit pula yang justru semakin yakin, sebab mereka menyaksikan sendiri perubahan hidup setelah mengikuti ajaran Syekh Jangkung. Perpecahan pun tak terelakkan. Pati seolah terbelah antara keyakinan dan ketakutan. Di padepokan, para murid resah. Mereka mendengar ejekan, ancaman halus, bahkan tudingan langsung saat pergi ke pasar. Beberapa ingin melawan, ingin membela nama guru mereka. Namun Syekh Jangkung justru melarang keras segala bentuk perlawanan. Beliau mengingatkan bahwa fitnah adalah ujian para wali sejak zaman dahulu. Barang siapa terpancing amarah, maka ia telah kalah sebelum bertarung. Syekh Jangkung memilih memperbanyak uzlah. Malam-malamnya diisi dengan doa panjang dan sujud yang lama. Dalam keheningan itulah beliau memohon bukan agar fitnah lenyap, melainkan agar hatinya dan hati para murid tetap lurus. Baginya, kerusakan iman jauh lebih berbahaya daripada kehilangan nama baik. Sementara itu, istana tak tinggal diam. Adipati mulai merancang langkah berikutnya. Ia memerintahkan pengawasan ketat terhadap padepokan. Setiap tamu dicatat, setiap kegiatan dilaporkan. Bahkan ada rencana untuk memanggil Syekh Jangkung kembali. Kali ini bukan sebagai tamu kehormatan, melainkan sebagai pihak yang harus memberi pertanggungjawaban. Suatu sore,
sekelompok prajurit datang ke padepokan dengan sikap dingin. Mereka menyampaikan perintah resmi agar Syekh Jangkung menghentikan seluruh kegiatan pengajaran sampai ada keputusan dari istana. Murid-murid gemetar, namun Syekh Jangkung menerimanya dengan wajah tenang. Beliau berkata bahwa ilmu Allah tak bisa dihentikan oleh titah manusia, namun ketaatan pada aturan dunia juga bagian dari hikmah. Malam itu, padepokan sunyi, tak ada pengajian terbuka, tak ada lantunan dizikir bersama. Namun justru di tengah kesunyian itulah cahaya iman diuji. Syekh Jangkung tahu, badai belum berakhir. Fitnah ini hanyalah pembuka jalan menuju ujian yang lebih berat. Di hadapannya, sudah menanti keputusan istana yang bisa mengubah segalanya. Pagi itu, udara Pati terasa berbeda. Langit cerah. Namun, ada kegelisahan yang menggantung di antara pepohonan. Sejak malam sebelumnya, padepokan Syekh Jangkung dijaga ketat oleh prajurit istana. Tidak ada teriakan, tidak ada kekerasan, namun kehadiran mereka sudah cukup membuat suasana mencekam. Inilah yang disebut orang-orang sebagai penahanan halus tanpa borgol, tanpa jeruji, tetapi membatasi setiap gerak. Utusan Adipati datang dengan sikap formal. Mereka menyampaikan bahwa Syekh Jangkung diminta tinggal sementara di sebuah pesanggerahan kerajaan demi keamanan dan ketertiban. Kalimat itu terdengar sopan, namun maknanya jelas. Beliau tidak lagi bebas. Para murid menahan air mata. Sebagian ingin memprotes, namun Syekh Jangkung menenangkan mereka. Dengan suara lembut, beliau berkata bahwa setiap takdir datang membawa pelajaran. Di pesanggerahan, Syekh Jangkung diperlakukan dengan hormat, tetapi diawasi. Setiap tamu dicatat, setiap doa diperhatikan. Beberapa pejabat datang silih berganti, mencoba menggoyahkan keyakinannya. Ada yang menawarkan kedudukan tinggi jika beliau mau mendukung istana. Ada pula yang menyarankan agar beliau menghentikan dakwah demi ketenangan bersama. Semua ditolak dengan halus, tanpa kata kasar, tanpa sikap menantang. Tekanan demi tekanan datang silih berganti. Pada suatu malam, seorang pejabat berkata bahwa keselamatan murid-muridnya bergantung pada keputusan Syekh Jangkung. Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada ancaman apapun. Namun, sang wali tetap tenang. Ia menjawab bahwa keselamatan sejati berada di tangan Allah, bukan di bawah kuasa manusia. Di tengah penahanan itu, kejadian aneh mulai terjadi. Beberapa prajurit mengaku sering mendengar lantunan doa di malam hari. Padahal Syekh Jangkung tidak terlihat keluar dari kamarnya. Ada pula yang merasa hatinya tiba-tiba diliputi ketenangan setiap kali berjaga di dekat pesanggerahan. Tanpa disadari, kehadiran Syekh Jangkung justru melembutkan hati orang-orang yang ditugaskan mengawasinya. Sementara itu, di luar, rakyat Pati mulai resah. Mereka merasakan kekosongan spiritual. Banyak yang diam-diam berkumpul, berdoa agar Syekh Jangkung dibebaskan. Tidak ada pemberontakan, tidak ada keributan, hanya doa dan harapan yang mengalir dari hati ke hati. Kesunyian doa itu justru menjadi tekanan tersendiri bagi istana. Adipati mulai gelisah. Ia menyadari bahwa menahan Syekh Jangkung tidak mematikan pengaruhnya, justru memperkuatnya. Sang wali tidak berbicara, tidak tampil. Namun namanya semakin hidup di hati rakyat. Ini adalah kekuatan yang tak bisa ditaklukkan dengan aturan atau senjata. Di tengah semua itu, Syekh Jangkung semakin mendekatkan diri kepada Allah. Beliau memperbanyak salat malam, zikir, dan tafakur. Dalam doanya, ia tidak meminta dibebaskan. Ia hanya memohon agar apapun keputusan yang terjadi kelak menjadi kebaikan bagi Pati dan umat. Episode ini menjadi bukti bahwa ujian terbesar seorang wali bukanlah penderitaan fisik, melainkan godaan kekuasaan dan tekanan batin. Dan Syekh Jangkung lulus ujian itu dengan ketenangan yang hanya dimiliki oleh mereka yang benar-benar berserah. Hari-hari Syekh Jangkung di pesanggerahan kerajaan berjalan dalam kesunyian yang mencengangkan. Tidak ada jeruji besi, tidak ada rantai, namun ruang geraknya tetap terbatas. Ia diperlakukan sebagai tamu terhormat, tetapi sejatinya diawasi. Setiap langkahnya dicatat, setiap tamu disaring. Inilah bentuk ujian yang paling halus ketika kebebasan dicabut dengan cara yang nyaris tak terasa. Namun kesunyian itu justru menjadi ruang bagi Syekh Jangkung untuk mendekat kepada Allah. Malam-malamnya diisi dengan syalat panjang dan dizikir yang lirih. Tidak ada doa untuk membalas kezaliman, tidak pula permohonan agar dibebaskan. Yang ada hanyalah kepasrahan penuh, seolah beliau menyerahkan sepenuhnya urusan ini kepada kehendak ilahi. Sementara itu, di dalam istana,
Kegelisahan justru menghantui para penguasa. Adipati-pati mulai kehilangan ketenangan, tidurnya gelisah, mimpinya dipenuhi bayangan gelap, dan pikirannya kacau tanpa sebab yang jelas. Ia merasa kehadiran Syekh Jangkung, meski terkurung, justru semakin menekan batinnya. Seolah ada cermin yang memantulkan seluruh kesalahan yang selama ini ia tutupi dengan kekuasaan. Beberapa pejabat istana mulai jatuh sakit secara misterius. Bukan penyakit yang mematikan, tetapi cukup untuk melumpuhkan kesombongan mereka. Tubuh terasa berat, pikiran kabur, dan semangat kerja menghilang. Tabib istana tak mampu menemukan sebab yang jelas. Di antara mereka, mulai terdengar bisikan bahwa ini adalah teguran Allah akibat perlakuan tidak adil terhadap seorang wali. Kabar-kabar itu perlahan sampai ke telinga rakyat. Simpati terhadap Syekh Jangkung semakin besar, namun beliau sendiri tidak pernah meminta dukungan atau pembelaan. Kepada murid-muridnya yang berhasil menemuinya, ia hanya berpesan agar tetap menjaga adab, tidak melawan dengan kebencian, dan menyerahkan segalanya kepada Allah. Suatu malam, Adipati akhirnya memberanikan diri menemui Syekh Jangkung secara langsung, tanpa pengawalan berlebihan, tanpa sikap angkuh. Di hadapan sang wali, ia merasa kecil. Kata-kata yang telah disiapkannya seakan menguap. Yang tersisa hanyalah rasa takut dan penyesalan yang sulit disembunyikan. Syekh Jangkung menyambutnya dengan senyum tenang. Tidak ada tudingan, tidak ada nasihat panjang, hanya satu kalimat sederhana yang diucapkannya, namun menusuk lebih dalam daripada hukuman apapun, bahwa kekuasaan hanyalah titipan, dan titipan akan diminta pertanggungjawabannya. Malam itu menjadi titik balik, bukan karena karomah yang terlihat, melainkan karena kesunyian yang menundukkan kesombongan. Kekuasaan mulai retak, bukan oleh perlawanan, tetapi oleh kesadaran, dan Tanah Pati bersiap memasuki babak baru yang akan mengubah segalanya. Pagi itu, pesanggerahan kerajaan terasa lebih lengang dari biasanya. Tidak ada teriakan perintah, tidak ada langkah prajurit yang tergesa. Udara seolah ikut menahan napas. Di ruang kecil tempat Syekh Jangkung berdiam, seorang utusan istana datang dengan sikap berbeda dari hari-hari sebelumnya. Wajahnya tidak lagi dingin, melainkan penuh kehormatan dan rasa hormat. Dengan suara pelan, ia menyampaikan bahwa Syekh Jangkung diperbolehkan kembali ke padepokannya. Tidak ada surat resmi yang dibacakan di hadapan umum. Tidak ada pengumuman besar. Pembebasan itu berlangsung senyap, seolah istana ingin menutup rapat episode yang memalukan bagi kesombongan kekuasaan. Syekh Jangkung menerimanya dengan tenang, tanpa rasa menang, tanpa senyum puas. Baginya, kebebasan bukanlah kemenangan, melainkan amanah baru. Saat beliau melangkah keluar dari pesanggerahan, beberapa prajurit menundukkan kepala. Ada Jang diam-diam menitikan air mata. Mereka bukan lagi melihat seorang tahanan, melainkan seorang guru yang telah mengubah hati mereka tanpa ceramah, tanpa paksaan. Perjalanan pulang Syekh Jangkung tidak diiringi arak-arakan. Ia berjalan seperti biasa, sederhana, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun di luar tembok istana, perubahan terasa jelas. Rakyat Pati menyambut kembalinya Syekh Jangkung dengan haru. Tidak ada sorak-sorai, hanya tangis syukur dan sujud panjang. Banyak yang menyadari bahwa ketenangan yang sempat hilang kini kembali. Padepokan yang sempat sepi perlahan hidup kembali. Namun Syekh Jangkung membatasi pertemuan. Ia khawatir manusia lebih memuja peristiwa daripada pelajaran di baliknya. Di istana, Adipati mulai menjalankan kekuasaannya dengan cara berbeda. Ia mengurangi pajak yang mencekik, menghentikan praktik zalim, dan lebih sering meminta nasihat ulama. Tidak ada pengakuan terbuka bahwa perubahan itu dipicu oleh Syekh Jangkung. Namun, semua orang tahu sumbernya. Kesombongan telah runtuh tanpa perlu diruntuhkan. Syekh Jangkung sendiri semakin merendahkan diri. Ia memperbanyak uzlah dan menyerahkan urusan dakwah kepada murid-muridnya yang telah matang. Kepada mereka ia berpesan agar tidak menjadikan kisah penahanannya sebagai cerita kebencian. Menurutnya, dendam hanya akan melahirkan penjara baru di dalam hati. Episode ini menjadi penanda bahwa kemenangan sejati tidak selalu dirayakan. Terkadang, ia hadir dalam bentuk ketenangan yang kembali, kekuasaan yang dilunakkan, dan hati yang sadar akan keterbatasannya. Tanah Pati mulai menata diri, bukan karena takut pada karomah, melainkan karena tersentuh oleh teladan seorang wali yang memilih jalan sunyi. Dan ketika cahaya telah tertanam kuat, seorang wali tahu kapan harus melangkah mundur, agar cahaya itu terus hidup tanpa bergantung pada dirinya. Waktu terus berjalan, dan Tanah Pati perlahan memasuki babak baru dalam sejarahnya. Syekh Jangkung kembali ke padepokan tanpa iring-iringan,
tanpa sambutan megah, dan tanpa pengumuman. Namun justru disitulah letak kebesaran beliau. Kepulangannya tidak ditandai oleh sorak-sorai, melainkan oleh perubahan sikap masyarakat yang kini memandang hidup dengan kesadaran berbeda. Syekh Jangkung tidak pernah mengklaim kemenangan atas istana, tidak pula menyinggung peristiwa penahanannya. Ia melanjutkan dakwah seperti sedia kala mengajarkan tauhid, adab, dan kesabaran. Namun bagi rakyat Pati, sosok beliau kini bukan sekadar wali, melainkan teladan hidup. Karomah yang dahulu menggetarkan langit, kini dipahami sebagai jalan untuk menguatkan iman, bukan alat untuk menundukkan manusia. Perlahan, namun pasti, perubahan meresap ke setiap lapisan masyarakat. Para penguasa mulai lebih berhati-hati dalam bertindak. Kezaliman yang dulu dilakukan terang-terangan kini berkurang, bukan karena takut pada hukuman, tetapi karena sadar bahwa kekuasaan sejati bukan berada di tangan manusia. Para tokoh adat yang dulu menentang mulai membuka diri, bahkan diam-diam belajar dari ajaran Syekh Jangkung. Di usia senjanya, Syekh Jangkung semakin jarang tampil di hadapan umum. Ia lebih banyak menghabiskan waktu dalam doa dan mengajar murid-murid terdekat. Tidak ada pesan panjang yang diwariskan, hanya satu nasihat yang selalu diulang, bahwa karomah bukan tanda keistimewaan, melainkan amanah yang harus dijaga dengan kerendahan hati. Ketika Syekh Jangkung akhirnya wafat, Pati tidak diliputi ratapan berlebihan. Masyarakat memahami bahwa beliau tidak benar-benar pergi. Jejaknya tertanam dalam cara mereka beribadah, dalam keadilan yang mulai ditegakkan, dan dalam kesadaran bahwa perubahan sejati dimulai dari hati yang tunduk kepada Allah. Begitulah kisah Syekh Jangkung, seorang wali yang mengubah Pati bukan dengan pedang, bukan dengan kekuasaan, tetapi dengan keteguhan iman, kesabaran, dan karomah yang diserahkan sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Sebuah kisah yang terus hidup selama manusia masih mencari cahaya di tengah gelapnya zaman.